Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Reva Yuda Prastika, Nuri Salimah, dan Syifa Rafida. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang siklus Otto. Selamat menyaksikan. Siklus Otto. Siklus Otto merupakan siklus termodinamika yang paling banyak dipergunakan dalam kehidupan manusia. Mobil dan sepeda motor berbahan bakar bensin adalah contoh penerapan dari sebuah siklus Otto. Niklaus August Otto adalah seorang penemu berkebangsaan Jerman yang pada tahun 1876 menciptakan mesin dengan 4 dorongan pembakaran. Siklus Otto sendiri merupakan siklus ideal untuk mesin torak dengan pengapian nyala bunga api. Pada mesin pembakaran dengan sistem pengapian nyala ini, campuran bahan bakar dan udara dibakar dengan menggunakan percikan bunga api dari busi. Piston bergerak dalam 4 langkah, disebut juga mesin 2 siklus, dalam silinder, sedangkan poros engkol berputar 2 kali untuk setiap siklus termodinamika. Mesin seperti ini disebut mesin pembakaran 4 langkah. Secara termodinamika, siklus Otto memiliki 4 proses termodinamika yang terdiri dari 2 buah proses isohorik atau volume tetap dan 2 buah proses adiabatis atau kalor tetap. Lebih jelasnya dapat dilihat diagram tekanan P dengan temperatur V berikut ini. Langkah 01 merupakan langkah isap, di mana campuran udara dan uap bensin masuk ke dalam silinder. Langkah 12 adalah langkah pemampatan, di mana campuran udara dan uap bensin ditekan secara adiabatik. Pada garis 23 merupakan pembakaran secara cepat yang menghasilkan pemanasan gas pada volume konstan, di mana campuran udara dan uap bensin dipanaskan pada volume konstan campuran dibakar. Langkah 3 dan 4 merupakan langkah ekspansi gas panas. Gas yang terbakar mengalami pemuaian adiabatik. Sedangkan pada garis 41 merupakan proses penurunan tekanan karena pembukaan katup buang, di mana hal tersebut dianggap sebagai pengeluaran atau pembuangan kalor pada volume tetap. Mesin 2 tak adalah salah satu mesin yang sangat populer karena konstruksinya yang sangat sederhana, sehingga dapat diproduksi secara mudah dan murah. Mesin 2 tak ini tidak memakai klep atau valve dan noken as atau camshaft. Keunggulan ini membuat mesin 2 tak menjadi ringan dan lebih mudah untuk diproduksi. Disebut 2 tak karena ada 2 langkah di setiap siklusnya dan terjadi 2 proses pada setiap langkahnya. Langkah yang pertama adalah bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada langkah ini terjadi penurunan tekanan pada crankcase atau ruang bawah bagian piston, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli samping terhisap masuk ke dalam crankcase. Di saat yang bersamaan, ketika piston menutup saluran buang atau exhaust port, pada bagian atas piston terjadi kompresi karena menurunnya volume ruang bakar, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli mengalami kenaikan tekanan dan temperatur, dan sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi mengeluarkan percikan api, menyebabkan dimulainya langkah kedua. Pada langkah kedua, terjadi pembakaran atau ledakan di ruang bakar.
menghasilkan tekanan yang sangat besar menyebabkan terdorongnya piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pergerakan piston menyebabkan kenaikan tekanan pada crankcase sehingga ketika transfer port terbuka, campuran udara, bahan bakar, dan oli yang ada di bagian bawah piston terdorong masuk ke ruang bakar melalui transfer port. Campuran udara, bahan bakar, dan oli yang masuk ke ruang bakar akan mendorong sisa bahan bakar keluar. Selanjutnya, kembali ke langkah pertama, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan terjadi proses isap dan tekan. Jadi, langkah pertama adalah isap dan kompresi, dan langkah kedua adalah ekspansi dan buang. Siklus ini terjadi sangat cepat. Jika mesin berputar pada 100 rpm, maka siklus ini juga akan terjadi sebanyak 100 kali dalam 1 menit. Mesin 4 tak merupakan mesin yang paling populer karena efisiensinya. Disebut 4 tak karena ada 4 langkah di setiap siklusnya. Langkah pertama merupakan hisap. Langkah ini bertujuan untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar. Langkah ini diawali dengan bergeraknya piston dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB dengan kondisi katup buang atau exhaust valve yang tertutup dan katup masuk atau intake valve yang terbuka. Gerakan piston menyebabkan tekanan di ruang bakar berkurang, sehingga campuran udara dan bahan bakar dari atmosfer yang bertekanan lebih tinggi tertarik ke dalam ruang bakar. Langkah kedua adalah tekanan atau kompresi. Langkah ini diawali dengan tertutupnya intake valve, dibarengi dengan bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran udara dan bahan bakar yang terjebak di ruang bakar mengalami penurunan volume, mengakibatkan naiknya tekanan dan suhu. Saat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi menyalakan nyala api, mengakibatkan dimulainya proses pembakaran. Langkah ketiga adalah ekspansi atau bertambahnya volume ruang bakar. Diawali dengan ledakan yang menyebabkan piston terdorong kembali ke titik mati bawah. Langkah ini disebut juga langkah power, di mana energi kimia pada bahan bakar berubah menjadi gerakan. Langkah keempat adalah buang atau exhaust. Diawali dengan terbukanya katup buang atau exhaust valve, dibarengi bergeraknya piston ke titik mati atas, menyebabkan udara sistem pembakaran terbuang keluar. Jadi 4 langkah itu adalah hisap, tekan, ekspansi, dan buang. Lalu kembali lagi ke langkah hisap, dan begitu seterusnya. Langkah-langkah ini terjadi sangat cepat. Jika mesin berputar pada 1000 rpm, berarti siklus 4 tak ini terjadi sebanyak 500 kali dalam 1 menit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.